Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amalia, NIM E1C020156 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teori formalisme sastra atau teori formalisme Rusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori sastra dulu. Teori sastra ini berkembang sejak awal abad ke-20. Perkembangannya ini pun sangat pesat, sehingga memicu perkembangan genre sastra. Teori sastra merupakan wadah untuk menceritakan dan menjelaskan kehidupan sehari-hari, kemudian mencatatnya dan menjadikannya sebuah karya sastra agar menjadi abadi. Teori formalisme atau formalisme ini merupakan teori yang mendasari berkembangnya berbagai teori kesusastraan, di mana teori ini telah berhasil memasuki bidang kehidupan manusia. Teori ini pun dianggap sebagai salah satu alasan dan dasar dari kemunculan berbagai teori modern yang berhasil membawa manusia pada pemahaman secara maksimal. Sekarang kita masuk ke pengertian teori formalisme sastra. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma, yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme merupakan teori yang digunakan untuk menganalisa bentuk dari karya sastra. Adapun yang mendefinisikan formalisme sebagai reaksi terhadap pendidikan sastra yang bersifat positivistik, yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu faham yang dianggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta yang dapat diamati. Menurut kaum formalis, teks sastra adalah fakta kebendaan yang terbangun oleh kata-kata dan fungsi bahasa secara fonetik, fonem, sintaksis, dan semantik. Formalisme ini mengakui dirinya sebagai teori yang dapat berdiri sendiri, tanpa melihat dan merasa terbebas dari beberapa unsur seperti konteks budaya, biografi, dan sejarah. Secara unsur, formalisme bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri, sehingga mampu menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara menelisik serta meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Hasanah dengan NIM E1C020170 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas 1F Matkul Teori Sastra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep teori formalisme sastra. Konsep teori formalisme sastra ada dua, yaitu defamiliarisasi dan deotomatisasi. Konsep defamiliarisasi adalah penyulapan dari pengarang, sedangkan konsep deotomatisasi yaitu hasil dari proses defamiliarisasi. Nah, konsep ini digunakan untuk mempertentangkan karya sastra dengan kehidupan atau kenyataan sehari-hari. Sesuatu yang sudah akrab dan secara otomatis diserap dalam karya sastra dipersulit atau ditunda pemahamannya sehingga terasa asing dan ganjil, yang tujuannya adalah agar pembaca lebih tertarik pada bentuk. Adapun tokoh-tokoh teori formalisme Rusia yaitu Roman Jakobson. Roman Jakobson lahir pada 11 Oktober 1896 di Moskow, Rusia, dan tutup usia pada 18 Juli 1982 di Boston. Roman adalah seorang ahli bahasa Rusia dan ahli teori sastra sebagai pelopor linguistik struktural. Jakobson adalah salah satu ahli bahasa paling terkenal dan berpengaruh di abad ke-20. Roman Jakobson menguraikan tahapan penelitian formalis. Yang pertama yaitu analisis aspek-aspek suara dari sebuah karya-karya sastra. Yang kedua yaitu masalah-masalah makna dalam kerangka puisi. Yang ketiga, integrasi suara dan makna ke dalam keseluruhan yang tidak terpisahkan. Adapun tokoh yang kedua yaitu Viktor Shklovsky. Viktor Shklovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral.
Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing atau teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana atau bahasa yang dipergunakan pengarang. Teknik-teknik itu seperti mengulur-ulur suatu kisah, sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Hidayanti dengan NIM E1C020160. Saya dari kelompok 1. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tokoh-tokoh formalisme Rusia. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tokoh ketiga dan keempat, yaitu langsung saja kita ke tokoh ketiga, yaitu Boris Eisenbaum. Boris Eisenbaum memberi penegasan. Kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Mereka berusaha untuk menyanggah prinsip-prinsip estetika subjektif yang didukung kaum simbolis yang bersandar pada teori-teorinya. Langsung saja kita ke tokoh keempat, yaitu Boris Tomaszewski. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis yang membedakan motif terikat dengan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita. Sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Meskipun demikian, motif bebas justru secara potensial merupakan fokus seni, karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyisipkan unsur-unsur artistik ke dalam keseluruhan alurnya. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Roy Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Saputra dengan NIM E1C026168 akan melanjutkan pembahasan mengenai teori formalisme sastra. Ruang lingkup teori formalisme sastra. Ruang lingkup teori formalisme meliputi karya sastra itu sendiri serta unsur intrinsik yang membangunnya. Ruang lingkup tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan literatur device untuk mengetahui plot atau alurnya. Dalam hal ini menganalisa komponen-komponen linguistik yang tersedia di dalam bahasa, yaitu fonetik, morfem, sintaksis, maupun semantik. Begitupun halnya dengan ritma, rima, matra, akustik atau bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Sepanjang hal itu ada dalam karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan artistik yang merupakan sebuah cita rasa sebuah karya sastra. Penerapan teori formalisme sastra. Langkah-langkah analisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan formalisme mencakup dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, analisis diksi. Dalam analisis ini, tahapan yang dilakukan adalah pembacaan secara seksama, pencarian frasa atau kalimat yang berbeda frasa atau kalimat sehari-hari, dan memberikan tafsir terhadap frasa atau kalimat yang unik tersebut. Yang kedua, analisis prosa. Dalam analisis ini, tahapan yang dilakukan adalah identifikasi fabula, identifikasi subjek, identifikasi motif, pengelompokan motif-motif, dan pembuatan peta motif yang membentuk karya menjadi satu kesatuan. Tujuan teori formalisme sastra. Tujuan kaum formalisme ini untuk mengetahui keterpaduan unsur yang ada dalam karya sastra itu sendiri, sehingga mampu menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara menelisik dan meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitik, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Tujuan pokok formalisme yakni studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan formal tidak merusak teks dan reduksi, melainkan merekonstruksi dengan cara memaksimalkan konsep fungsi sehingga menjadi teks sebagai suatu kesatuan yang terorganisasikan.